minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih ada lagi minusnya. Oh iya, TV kenapa suara cuy? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Malam dok. Oke, kenalkan saya Dr. Rofi, dokter yang bertugas di malam hari ini. Iya dok. Ini dari Bapak Akmal ya, Iya. Akmal Majid, 25 tahun, tinggal di Bekasi. Iya. Kira-kira ada keluhan apa Pak kesini? Ini dok, saya lemes-lemes ini dok. Oh ya, lemes-lemes, Iya. kemudian apa lagi? Itu sama jantung saya berdebar-debar gitu dok. Jadi awalnya tuh lemes-lemes, Iya. terus keluhan lainnya itu jantungnya berdebar-debar. Iya dok. Mulai dari kapan? Itu udah dari 3 hari lalu sih dok. 3 hari yang lalu. Iya. Itu apa ya? Misalnya Mas ngelakuin apa gitu? Waktu 3 hari lalu tuh saya itu banyak kerjaan kan. Hmm. Nah pas lagi banyak kerjaan itu saya sampai lupa makan, terus akhirnya lemes-lemes sampai sekarang gitu. Kalau Mas bisa makanannya apa? Makanannya sih saya lebih emang sukanya sama tahu tempe, jadi biasa saya makan kayak yang penting ada tahu sama tempe gitu loh. Kalau makan daging itu jarang ya? Jarang kalau itu. Tapi suka, maksudnya makan ya? Makan. Kalau sayur? Sayur juga jarang gitu. Oke. Setelah itu biasanya lemesnya kayak gimana tuh? Lemesnya memang kayak Lemes. gak ada tenaga. Iya, gak ada tenaga aja gitu dok. Kemudian kira-kira kalau lagi aktivitas gitu makin lemas atau Iya dok, kalau biasa aja gini lemas, kalau aktivitas kayak makin lemas banget. Itu udah minum obat? Udah minum obat? Belum. Kalau dari keluarga, apakah ada riwayat hipertensi, diabetes? Kalau diabetes sih bapak saya, kalau yang hipertensi itu kakek saya sih dok. Merokok juga nggak Pak? Enggak. Kalau minum-minuman gitu? Enggak dok. Enggak ya. Bapak itu kan 25 tahun nih, kerjanya di mana ya Pak? Saya kerjanya di itu dok, kantor kayak orang kantor biasa. Kemudian kalau ini nih Pak, kalau untuk BAB gitu, Iya. suka berdarah gitu nggak atau enggak? Iya. Tadi pagi sih BAB-nya berdarah gitu. Darah ya. Gimana tuh, maksudnya merah atau gimana? Iya merah. Dari terus, pupnya itu. Iya dari pupnya merah terus perih gitu rasanya. Oh, perih. Itu 3 hari setelah itu ya? Itu tadi pagi dok. Tadi pagi. Oke. Jadi apa namanya? Bapak tadi lemes-lemes ya. Iya. Kemudian jantung berdebar. Itu sejak 3 hari yang lalu. Dari makanan mungkin makanan tahu tempe, jarang makan besi dan sayuran. Iya. Untuk riwayat hipertensi tadi dari siapa? Hipertensi dari kakek saya. Dari kakek. Nah, merokok juga enggak, Iya. minum enggak. Nah, mungkin ada spesifiknya tadi Bapak BAB-nya merah ya. Iya. Merah-merahan. Kemudian itu mulai pagi hari tadi ya. Iya. Sakit nggak Pak? Perih dok. Perih ya? Iya. Itu diminum obat ya, maksudnya setelah merasakan itu minum obat? Saya kira cuma BAB biasa, saya nggak tahu dok. Iya. Nah jadi cuman itu ya udah, selesai BAB saya tadi sempat kerja lagi, terus ini baru pulang kerja langsung ke sini dok. Nyari di perutnya apa pas lagi BAB? Pas lagi BAB-nya sih dok. Pas lagi BAB. Iya. Itu berarti baru sekali BAB itu? Iya. Merah, langsung merah. Nah itu aja. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi Pak? Enggak sih dok. Sudah ya? Sudah dok. Oke, nanti setelah ini mungkin akan saya lakukan pemeriksaan fisik. Iya dok. Apakah Bapak bersedia? Sedia dok. Sedia Pak. Terima kasih Pak. Langsung itu simpulin aja. Jadi kan ini periksa nih ceritanya. Langsung habis periksa kan kesini lagi. Nah langsung di sini lagi yang kedua. Jadi dari hasil pemeriksaan gitu. Apa ya kalau BAB berdarah? Lalu tadi bilangnya BAB berdarah, ibu ikutan aja. Kalau iya sih. Langsung aja. Nah
cut dulu. Cut. Ini kalau mencet kotak udah ke-save kan? Udah. Kenapa sih harus ditekan kencang-kencang? Iya, soalnya ada tempered glass. Harus dikerasin banget sih, kamu nggak bisa dilembutin ya. Iya. Dan fisik pada pasien, kita lihat keadaan pasien tampak sakit ringan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tanda vital meliputi tensi untuk tekanan darah, denyut nadi, frekuensi pernapasan dan suhu. Karena kita lakukan tensi. Terusin Pak. Ya. Untuk tensinya normal 120/75. Selanjutnya adalah hitungan denyut nadi Pak. Denyut nadinya 18 kali per menit. Kemudian frekuensi pernapasan seperti biasa. Oke, untuk frekuensi pernapasan suhu frekuensi pernapasan pasien normal, kemudian suhunya pun normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik pada bagian wajah pasien. Kita lihat. Kita mulai pemeriksaan pada bagian rambut. Apakah mudah rontok atau tidak? Apakah mudah dicabut atau tidak? Kemudian kita periksa pada bagian, maaf Pak, kacamata bisa dilepas dulu. Kita lihat pada bagian mata pasien dari konjungtivanya, apakah terdapat pucat konjungtiva anamis. Kemudian pada skleranya, apakah terdapat sklera icteri kekuningan. Kemudian kita lihat di wajah pasien apakah pucat atau tidak. Kita lihat di hidung pasien normal atau tidak, simetris atau tidak. Kita lihat pada bibir pasien apakah pucat atau tidak, basah atau tidak, kemudian kehitaman atau tidak. Kita lihat juga apakah terdapat angular cellulitis, itu kemerah-merahan di tepi-tepi bibir pada pasien. Kemudian Pak, tolong lidahnya dijulurkan ke depan ya Pak. Ya, apakah terdapat atrofi lidah atau tidak, pucatnya kepucatan atau tidak,
apakah terdapat hipertrofi pada gusi pasien, terpasti subkosa atau tidak, kemudian terdapat kemerahan atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi pada dada pasien. Sakit tidak Pak? Tidak. Sakit tidak Pak? Tidak. Oke. Coba tarik nafas ya Pak. Hembuskan, tarik nafas lagi. Oke. Hembuskan. Setelah itu kita lakukan perkusi pada dada pasien. Kita lakukan perkusi pada lapang dada pasien. Pada lapang dada pasien kita perkusi, hasilnya sonor. Kemudian kita lakukan auskultasi pada dada pasien. Tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Oke. Pada pemeriksaan dada pasien, suaranya vesikular tidak dapat kelainan. Suaranya simetris antara paru kanan dan paru kiri. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada abdomen. Di sini ada untuk mengetahui apakah ada splenomegali atau hepatomegali. Untuk mengetahuinya kita lakukan palpasi. Sebelumnya kita lakukan inspeksi terlebih dahulu pada abdomen, apakah terdapat sikatrik atau tidak. Kemudian kita lihat simetris atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi pada abdomen. Kita mulai dari sias kanan untuk pemeriksaan splenomegali dari sias kanan sampai ke arcus aorta sinistra atau kiri. Ya Pak. Oke. Ya Pak. Tarik nafas ya Pak. Saya suruh tarik nafas. Oke. Lagi. Nafas Pak. Oke. Tarik nafas Pak. Oke. Tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Oke. Tarik nafas Pak. Oke. Selanjutnya adalah palpasi untuk mengetahui apakah terdapat hepatomegali atau tidak. Itu dimulai dari sias kanan ke arcus aorta kanan. Tarik nafas Pak. Tarik nafas. Oke. Tarik nafas Pak. Oke. Tarik nafas Pak. Oke. Tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Oke. Setelah melakukan untuk mengetahui apakah terdapat splenomegali dan hepatomegali, akan kita lakukan auskultasi pada bagian abdomen pasien. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Oke. Apakah tidak ada bising usus pada abdomen pasien? Kemudian kita lakukan perkusi pada abdomen. Oke, pada seluruh lapang abdomen suaranya pekak, tidak adanya kelainan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas. Oke Pak, mata tangannya. Oke. Nah, pada tangan kita lihat pada ekstremitas apakah terdapat purpura atau ekimosis ataupun kemerah-merahan pada kulit pasien. Kemudian kita lihat, kita inspeksi, kita palpasi apakah kulitnya ini elastis, konturnya elastis atau tidak. Kemudian kita lihat pada bagian kuku pasien apakah terdapat koinolikia atau tidak. Apakah terdapat kelainan pada ujung-ujung jari pasien. Setelah itu kita lihat di bagian ekstremitas inferior juga. Kita lihat apakah kita inspeksi apakah terdapat kemerahan, purpura atau tidak, kimosis dan ruam-ruam kemerahan. Kemudian kita lakukan
Pemeriksaan pada bagian kuku pasien apa dapat klinoliki atau tidak, kuku jari yang abnormal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Oke Pak, selanjutnya adalah pemeriksaan kelenjar getah bening. Bapak bisa duduk kembali. Di sini Pak, duduk seperti biasa. Ini aja. Nggak usah dipakai. Oke. Jadi untuk pemeriksaan KGB kita mulai untuk mengetahui apakah ada pembesaran kelenjar getah bening, ada penonjolan atau tidak. Kita mulai dari preaurikular. Kita tekan sedikit-sedikit, kemudian postaurikular, kemudian occipital, tonsilar, submandibular, submental. Kemudian Bapak tolong tengok ke kanan Pak, ini ada cervicalis, di atas otot sternocleidomastoideus, kemudian di rantai cervicalis dalam. Oke, nyeri tidak Pak? Tidak. Oke, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada supraclavicular. Nyeri tidak Pak? Tidak. Jadi nggak ada nyeri kan selama pemeriksaan. Oke, untuk pemeriksaan kelenjar getah bening tidak adanya pembesaran, maka kemungkinan tidak adanya infeksi pada pasien. Oke, untuk pemeriksaan fisik kali ini telah selesai. Terima kasih Pak. Untuk pemeriksaan fisik udah selesai nih. Kira-kira ada yang mau tanyain nggak Pak? Tidak. Ya ada. Oke. Jadi Bapak nanti setelah pemeriksaan fisik ini bisa kembali lagi ke tempat konsultasi ya untuk kita bicara lebih lanjut. Makasih ya Pak. Ya, Dok. Setelah pemeriksaan fisik tadi, kemungkinan Bapak terkena anemia atau kekurangan sel darah merah. Nanti untuk ada hubungannya mungkin dengan keluhan di perut Bapak yang sakit perut, kemudian ketika BAB juga berdarah. Jadi nanti dari saya akan memberikan obat untuk obat-obat pengganti sel darah merah ya, agar mungkin keluhan lemasnya bisa mereda, kemudian bisa melakukan aktivitas lebih baik lagi. Nah, kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi Pak sebelum selesai? Itu nggak bahaya kan ya, nggak apa-apa kan ya Dok, saya ini? Enggak. Jadi mungkin ya diminum aja lah obatnya gitu, sesuai dosisnya. Oke, terima kasih Pak atas kerjasama. Sama Dok.